Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mahesari dengan NPM A1A0 21083, kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Wacana dengan dosen pengampu Dr. Nurmansa MPD. Disimak videonya ya teman-teman. Dalam linguistik, kita pasti menemukan apa yang disebut dengan analisis wacana. Secara umum, analisis wacana adalah studi mengenai tata bahasa dalam linguistik. Pengertian wacana itu sendiri menurut Harimukti Kristalaksana, yaitu satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal dan adalah suatu gramatikal tertinggi serta terbesar. Analisis wacana tentunya memiliki sejarah perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam linguistik, analisis wacana mulai muncul sebagai linguistik murni yang dimana tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa yang sebenarnya dan dengan sempurna. Secara historis, pada tahun 50-an, kajian bahasa masih saja berputar di seputaran kalimat. Berawal pada tahun 1952, seorang pakar bahasa dalam linguistik yang bernama Zelig S. Harris memberikan fakta bahwa ia merasa tidak puas akan tata bahasa kalimat itu. Karena ketidakpuasannya tersebut, pakar bahasa Zelig S. Harris menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Discourse Analysis, diterbitkan dalam majalah Linguist nomor 28, 1-3 dan 474-494. Dalam artikelnya, Harris berargumentasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa secara inklusif dan komprehensif. Pada era tersebut, seluruh pakar linguistik menganalisis kebahasaan pada tataran sintaksis dan morfologi. Dalam artikel Harris tersebut, yang dimaksud dengan kajian bahasa secara komprehensif, ia tidak berarti berhenti pada tataran kebahasaan suatu kalimat saja, melainkan kajian bahasa lebih lanjut sampai pada tataran eksternal yang memiliki keterkaitan antara teks dengan konteksnya. Mengikuti sang pelopor analisis wacana yakni Zelig S. Harris, analisis wacana mulai banyak diikuti oleh para pakar pada tahun 1960. Definisi dari Rakema 2004 halaman 1, analisis wacana adalah studi mengenai disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Terdapat juga karya Brown dan Rule dalam bukunya yang berjudul Discourse Analysis. Dalam buku itu dijelaskan bahwa analisis wacana berarti melakukan analisis terhadap wacana yang digunakan. Demikian pula dengan Van Gys 1998 halaman 24, karyanya yang berjudul New as Discourse menggambarkan tentang analisis wacana merupakan suatu proses penggunaan bahasa serta bahasa yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi yang lebih tegas dan sederhana, serta tidak berbelit-belit dan teratur tentang apa yang disampaikan olehnya. Perkembangan analisis wacana dari zaman dahulu hingga sekarang pasti memiliki beberapa tujuan yang harus kita lihat dari 3 dimensi wacana. Di antaranya, teks bahasa melalui lisan dan tulisan. Yang kedua, praksis kewacanaan yakni produksi serta interpretasi teks. Yang ketiga, praktik sosial kultural yakni perubahan yang terjadi pada masyarakat, institusi, serta budaya yang menetapkan makna dan bentuk dari sebuah analisis wacana. Dengan demikian, sejarah perkembangan analisis wacana yang berawal dari sang pelopor ialah Zelig S. Harris yang mengemukakan betapa pentingnya pembelajaran bahasa secara komprehensif dan inklusif. Setelah sang pelopor mengembangkan analisis wacana ini, banyak sekali hampir seluruh pakar melakukan analisis wacana dan juga terdapat banyak buku atau artikel yang sudah ditulis oleh pakar-pakar bahasa mengenai analisis wacana. Dapat dibuktikan bahwa betapa pentingnya analisis kebahasaan dalam dunia bahasa dan linguistik. Dengan begitu, kajian tata bahasa tidak hanya berputar di suatu kalimat saja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.